Ya, balik lagi dengan Nani Family. Kali ini kita ada di Arizal ya, Science Fair lagi. Jadi setelah tahun kemarin kita nggak datang, sekarang tahun ini kita datang lagi di acara Science Fair. Sekarang lihatnya udah kelas 3. Ya, dia. Kita muter dulu yuk. Nah, ini nanti kita ngelihat presentasi juga nanti. Bunda semua yang hadir pada hari ini. Ini yang lagi hype peserta sayang variasi pemrosesan telang. Jadi dari daun telang 5, 7 jadikan apa aja dengan seluruh jumlah total penelitian ada 98 judul. Manfaatnya ada pereda batuk, pereda cemas. Jadi kalau lu punya anxiety stress, anxiety syndrome gitu, kayaknya bisa ini buat detox juga. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau yang untuk menyehatkan matanya kayaknya yang sering jadi bahan pembicaraan gitu. Kelas 5A Kita lanjut lagi. oleh Ini kita dengan Mas siapa? Mas siapa? Oh, Mas Emir. Ini bikinnya pendeteksi jaringan atau aliran listrik. Boleh diterangin nggak, Mas? Dari kelas 5A. Judul penelitian saya adalah magic coaster box. Bisa ditembok, tapi kalau ditembok nggak bisa. Mm-hmm. Kan kalau ditembok biasanya ada aliran listrik buat di rumah. Iya. Tapi kalau ini tuh bisa. Ini bisa alatnya. Oh gitu. Ini gimana caranya? Buat mendeteksi ya berarti ya? Oh jadi kalau misal ini. Oh ada bunyi, ada soundnya. Jadi ada pick up soundnya. Jadi dia memanfaatkan apa ya? Apa nih? Ada gelombang elektromagnetnya mungkin ya yang diambil dari apa? Sensornya. Jadi ini ada sensornya. Jadi ada sensornya dari apa? Kawat tembaga ya berarti ya? Oh, jadi ada komponennya juga. Terus ada kalau kita lihat di situ ada speakernya. Jadi kalau misal apa namanya? Kalau di dalam tembok itu ada kabel, dia bunyi. Oh, keren banget. Bocor, tuh nggak ada bunyinya. Oh, kalau bocor nggak ada bunyinya. Oke, keren. Kelas berapa? Kelas 5. Wih, kelas 5. Kelas 5 cuy. Kelas 5 udah keren banget. Makasih ya. Jadi ini apa keren ya? Ada rangkaiannya. Oh, jadi ingat zaman kuliah. Oh, pembuatannya. Foto diganti dengan alat yang sudah jadi. Oh. Ini bahannya. Alat pendeteksi. Keren guys. Aliran listrik. Jadi memanfaatkan apa nih? Nggak perlu bongkar-bongkar. Udah ada sebenarnya di sini. Cuman ini dibikin sendiri. Keren ya? Oh. Ketika dibalik, tekanan udaranya naik ke atas dan menurun airnya tuh. Jadi pressure-nya ini memanfaatkan tekanan udara. Kalau yang pipanya udah habis ya udahan biasanya. Ya. Ini bikinan Mas ya? Siapa namanya? Oh, ini bisa diterangin nggak kenapa dia bisa seperti itu? Dia memanfaatkan apa? Tekanan udara atau gimana? Oh, tekanan udara ya. Jadi harus dibalik ya. Ini kalau kita ngelihat nih ada diagramnya tuh Heron Fountain. Jadi air mancur tanpa listrik. Ini ada air mancur botol. Makasih Kak ya. Ini ada lava lamp. Kalau kita ngelihat itu yang di bawah kayak dari minyak terus naik ke atas, gelembung lalu turun. Keren. Boleh diterangin nggak Kak? Ya, nanti diisi ya. Boleh diterangin nggak dengan mbak siapa ya? Dengan mbak siapa? Namanya siapa? Oh ya. Boleh diterangin nggak? Ini proses pembuatannya gimana ya? Dan kenapa bisa naik gitu? Gimana? Oh, dikasih air terus? Air dan minyak. Terus kenapa dia bisa gelembung-gelembung gitu? Pakai apa itu? Oh, dikasih pewarna makanan supaya berbeda gitu ya, warnanya jadi merah itu ya? Gimana? Oh, pakainya Protekal. Oke. Terus
Jadi yang di atas apa ini Kak? Yang di atas itu apa ya? Airnya yang mana ya? Tahu nggak? Airnya yang di bawah. Iya. Dan kenapa minyaknya ada di atas? Tahu nggak kenapa? Gimana? Oh iya. Jadi ada perbedaan massa jenis antara air dan minyak. Ini kalau dulu pas zaman di SMA pakainya labu Erlen Meyer, jadi lebih keren lagi, bukan di kelas. Ya. Makasih Kak ya. Ya. Oke, ini nih ada potensi pembangkit listrik di jalan tol. Kayaknya memanfaatkan angin. Kalau kita ngelihat di sini ada miniatur baling-balingnya. Kayak kemarin yang kita bikin anemometer itu. Jadi kayaknya memanfaatkan arus. Nah, ini misal jalan tol ini, jadi kita ngelihat ada apa, arah kincir anginnya itu sesuai dengan arah jalan. Jadi apa, memanfaatkan arus kendaraan, create airflow, lalu memutar generator. Kita tanya aja deh, biar Kak Mas Masya menjelaskan. Dengan Mas siapa? Masaka. Oke, dari kelas? 4C. Oh, kelas 4C, oke. Bisa diterangin nggak Kak, ini apa pembangkit listrik tenaga anginnya ini? Jika mobil lewat di sini akan menghasilkan angin. Anginnya akan memutarkan baling-baling. Oke. Lalu baling-balingnya akan memutarkan dinamo dan membuat listrik itu disalurkan ke lampunya. Ini lampunya nyala juga atau enggak? Nyala. Iya. Nyala. Kita lihat ya. Nyala. 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 Kelihatan kan? Lampu Nyala. nyala Iya, kelihatan tuh. ketika kipasnya memutar generatornya, kemudian membangkitkan listrik. Jadi ini pakai dinamo ya? Iya, Oke, pakai dinamo. Jadi prinsipnya dibalik nih. Kalau biasanya kan dinamo itu menggunakan listrik kemudian untuk menggerakkan dinamonya. Kemudian dibalik aja sih, dinamonya digerakkan dan membangkitkan listrik, menghasilkan listrik. Keren ya. Makasih ya Kak. Ya. Main apa ya? Jadi kalau pelan-pelan itu bisa masuk ya. Coba kalau kenceng. Oh, begitu dipukul kenceng dia nggak bisa masuk. Jadi ini prinsipnya non-Newtonian fluid. Kayak pakai maizena biasa sih. Kita mana di sini loh? Ya. Ini punya siapa? Punya Kakak ya? Boleh dijelasin nggak Kak? Oke. Dengan Mas siapa? Aryo. Iya, Aryo. Ini prakteknya apa? Dibikin apa ini? Namanya kuliah glukosa antara cair dan padat. Bikinnya dari apa? Dari tepung maizena sama air. Oh, tepung maizena dan air. Oke. Kalau gerakannya kenceng dia nggak bisa masuk ya? Iya. Oh gitu. Jadi ada prinsip. Ini namanya prinsip non-Newtonian fluid. Kalau ini namanya black, antara cair dan padat gitu. Jadi. Oke, makasih ya Kak ya. Ya, makasih. Ya. Black. Ini kita di stand fotosintesis pada tumbuhan hidrilla. Oleh kelas 5. Ini ada Masnya nih, Mas Nafid ya. Boleh diterangin nggak Kak? Boleh diterangin nggak ini percobaannya tentang apa dan bagaimana caranya? Membuktikan fotosintesisnya atau gimana? Oh gitu. Kalau dilihat dari ini ya, membuktikan bahwa selama proses fotosintesis menghasilkan gas ya. Oke. Jadi dicoba di air apa aja tuh Mas? Oh gitu. Jadi beda-beda air, beda hasilnya juga. Oh gitu. Bisa dilihat nggak apa namanya? Setelah percobaan itu sekitar apa hasilnya apa sih yang terlihat apa gitu? Mau mengeluarkan gelembung gas gitu. Oh gitu. Semakin lama semakin banyak. Kalau misal di air yang paling banyak di air apa? Oh di air tetis. Jadi kalau kita lihat di sini nih tanaman hidrillanya ya. Oh, kalau kita bisa ngelihat itu kelihatan gelembung-gelembung udaranya gitu. Ini kita pakai lampu apa nih? Akuarium. Lampu akuarium, jadi ada UV-nya ya, ada ultravioletnya ya. Nah kalau kita yang lihat ini terlihat gelembung-gelembung udaranya
Jadi membuktikan bahwa tanaman itu menghasilkan oksigen atau gas gitu. Kalau kita lihat di sini ada tabelnya. Jadi dari ada air tetes, air hujan, air isi ulang, air mineral murni. Lembung udaranya di menit ke-10, 30 dan 60. Semakin banyak check marknya berarti semakin banyak juga gasnya gitu. Jadi kalau kita melihat air artetis atau air sumur, air tanah ya, itu menghasilkan gas yang lebih banyak gitu. Air hujan. Ini ada kesimpulannya. Air isi ulang. Air mineral murni. Oke. Yang paling banyak ini. Paling banyak itu. Oke. Makasih ya Kak ya. Kita di standnya peluntur lemak alami ya Okra. Karena gue juga Fatman Cycling ya. Kita lihat, kita minta keterangan dari Mas ya. Namanya siapa? Ataya. Oh, Mas Ataya kelas 5B. Bisa diterangin nggak? Kenapa bikin peluntur lemak ini? Alasannya apa sih? Masalahnya apa sih? Masalahnya, ini di rumah saya ini pada gemuk. Oh gitu. Ada obesitas ya di Indonesia ya, masih banyak ya. Jadi kenapa milih okra? Karena orang jarang tahu. Oh, orangnya jarang tahu. Dan ini juga mudah didapat atau enggak? Enggak terlalu juga. Enggak terlalu juga. Dari Superindo. Oh. Jadi ini titik beratnya adalah pakai cara alami ya, bukan pakai medis gitu dan bukan pakai bahan kimia ya. Oh gitu. Ini kalau kita ngelihat di sini dibikin infus water gitu. Jadi orang bisa minum udah ada kandungannya. Kalau ini ada dibikin cara buat infus waternya, dari tinggal diminum aja dengan aturan minumnya juga ada tuh, diminum pagi hari sebelum sarapan, diminum 1 kali dalam sehari. Gitu. Nah ini ada eksperimennya, ada hasilnya. Jadi proven. Dan badan rasanya itu berat badan turun setengah kilo. Woi, selama seminggu turun setengah kilo, kayaknya bisa dicoba nih 500 gram. Oke, makasih ya Kak ya. Jadi ini kita nyoba air okranya. Siapa tahu pulang dari sini turun setengah kilo. Ya, sedikit aja. Oh. Segini? Ya, boleh. Makasih ya. Coba dimainin Kak. Ini namanya hidrolik. Kalau misal nggak pakai air bisa nggak? Bisa. Namanya apa kalau nggak pakai air? Nebaknya yang nggak dibikin ya. Jadi kenapa disebut hidrolik dah? Kenapa disebut hidrolik? Karena menggunakan cairan ya. Kalau misal diganti bukan air pakai minyak bisa nggak? Bisa. Oh, pakai oli juga bisa. Jadi yang penting cair ya medianya ya. Kalau cair namanya hidrolik. Jadi kalau pakai angin namanya pneumatik. Nah, jadi ini sebenarnya prinsipnya tentang hidrolik. Aplikasinya banyak sih, tadi ada yang pakai jadiin katrol, ada yang jadiin derek gitu, tergantung aplikasinya jadi. Silakan ambil. Jadi cairannya berpindah tuh. Itu ngelihat paling deket di apa aplikasinya di mana? Hidrolik ini. Dicuci mobil. Nah, dicuci mobil kan kadang-kadang ada mobil yang diangkat itu. Nah, itu pakai hidrolik. Ini ada vacuum cleaner. Kalau kita lihat di sini ada kipasnya. Kita butuh pembuatannya itu 2 hari. Terus sama itu apa itu kalau mau nyedot
kalau mau nyedot debu, kayak mau nyedot bumbu-bumbu yang tumpah di meja makan itu, kita harus lubang saringannya ini harus ditutupin sama kayak tisu, tapi jangan semuanya. Vakum Soalnya cleaner kalau ini masuk, kelas 4 sih. iya kalau udah kepenuhan. Di situ 3 kain vel, 4 botol air mineral bekas, 5 baskom atau toples sebagai penampung air, 6 clothes by using detergent. To prove that, we conducted a survey and observation in Kalibatu and found that a lot of detergent rods are dumped in Kalibatu.